Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan hari ini, saya Muhammad Akil Ridho akan sedikit menjelaskan tentang uji linearitas. Jadi ada beberapa poin teman-teman semuanya yang akan kita bahas di kesempatan yang kali ini. Yang pertama yaitu pengertian uji linearitas, dan yang kedua adalah fungsi uji linearitas, dan yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas, dan yang terakhir adalah praktik statistik uji linearitas. Langsung saja teman-teman semuanya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dari pengertian uji linearitas. Tentu teman-teman semuanya sudah tidak asing ketika kita membahas tentang data statistika, maka kita akan membahas yang namanya uji linearitas. Kenapa? Karena ternyata teman-teman semuanya uji linearitas adalah dimaksudkan untuk menguji linier atau tidaknya data yang dianalisis. Uji linearitas dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikatnya. Nah, itu adalah pengertian dari uji linearitas. Jadi yang dimaksud dengan uji linearitas di sini adalah bagaimana kita membuktikan bahwa variabel bebas tersebut berhubungan linear, berhubungan secara teratur dengan variabel terikatnya. Itu adalah uji linearitas. Linearitas mendefinisikan variabel dependent respons sebagai fungsi linear dari variabel independen atau prediktornya. Artinya, perubahan nilai di salah satu variabel independen akan menghasilkan perubahan yang konstan pada variabel dependennya. Contohnya adalah ketika seorang sarjana fisika, dia bekerja di bidang fisika, dia bekerja mengajar fisika, maka variabel terikatnya, variabel bebasnya itu berhubungan linear dengan variabel terikatnya. Tetapi beda hal cerita ketika ada guru fisika, lulusan fisika, pendidikan fisika yang dia mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya, maka variabel bebasnya itu tidak linear dengan variabel terikat. Nah, itu adalah contoh sederhana tentang uji linearitasnya. Setelah itu kita akan membahas yang fungsi uji linearitas, teman-teman. Ternyata uji linearitas itu memiliki fungsi selain memastikan adanya hubungan yang linear antara variabel independen dengan dependennya. Uji linearitas juga berfungsi untuk menghindari hasil analisis yang bias dan tidak valid. Kenapa? Karena di uji linearitas ini tujuan dari suatu atau output keluaran dari sesuatu itu akan terlihat dengan jelas sehingga tidak ada analisis yang bias atau bahkan tidak valid nantinya. Nah, itu adalah fungsi dasar dari uji linearitas. Lanjut ke dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Jadi ada dua cara untuk membaca uji linearitas ini. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Nanti kita bahas secara lengkap pengujian linearitas ini secara manual, Excel, dan juga SPSS. Nanti juga dijelaskan apa itu signifikansi di dalamnya. Baik, untuk itu ada dua cara ya teman. Untuk membaca uji linearitas itu, yang pertama itu membandingkan nilai signifikansinya dengan 0,05. Jika nilai deviasi from linearity atau signifikansinya lebih dari 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Tapi jika nilai deviasi from linearity signifikansinya kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya.
Itu ketika kita melihat dari nilai signifikansinya. Ternyata kita juga bisa melihat dari nilai F hitung dan F tabelnya untuk melihat suatu data itu bersifat linearitas atau tidak. Nah, jika nilai F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, itu dua cara menentukan uji linearitas, membaca hasil uji linearitasnya. Masuk ke praktek statistik uji linearitas. Nah, di sini kita sudah mencantumkan langkah-langkah untuk perhitungan uji linearitas secara manual yang pertama. Jadi langkah yang pertama menyusun tabel kelompok data X dan Y, variabel terikat sama variabel bebasnya. Kita kelompokkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat regresinya dengan rumus JK regresi A sigma Y kuadrat per N. Langkah ketiga, menghitung jumlah kuadrat regresi B per A dengan rumus JK regresi B per A B sigma X Y dikurangi delta X delta Y per N. Kemudian untuk langkah keempat, menghitung jumlah kuadrat residunya dengan rumus jika Rs sama dengan delta sigma Y2 dikurangi JKR regresi B per A dikurangi JK regresi A. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung rata-rata kuadrat regresi A dengan rumus JK regresi sama dengan JK regresi A. Kemudian, langkah yang keenam, menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi dengan rumus jika regresi B per A sama dengan jika regresi B per A. Langkah ketujuh, menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu dengan rumus jika res sama dengan jika res per N per 2. Langkah ke-8, menghitung jumlah kuadrat error. Caranya urutkan data X mulai dari data paling kecil sampai data paling besar disertai pasangannya yang sesuai. Kemudian masukkan ke dalam rumus JKE sama dengan delta atau sigma K sigma Y kuadrat dikurangi Y kuadrat per N. Langkah yang ke-9, menghitung jumlah kuadrat tuna cocok dengan rumus JKTC sama dengan JK residu dikurangi JKE-nya. Kemudian langkah yang ke-10 yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok dengan rumus RJKTC sama dengan JKTC per K-2. Langkah yang ke-11 menghitung rata-rata jumlah kuadrat error dengan rumus RJKE sama dengan JKE N-K. Langkah ke-12 menghitung nilai uji F dengan rumus F sama dengan RJKTC per RJKE. Langkah ke-13 mencari nilai tabel F dengan taraf signifikansi 95% atau A 5% menggunakan rumus F tabel sama dengan F1 dikurangi alfa kali DKTC kali DKE. Itu adalah langkah-langkah untuk mencari perhitungan uji linearitas secara manual. Memang kalau secara manual ini prosesnya lama ya. Lama karena memang diurut mulai dari data yang awal, benar-benar awal. Jadi kita hitung semuanya secara detail, baru kita ketemu hasil dari nilai signifikansinya. F tabel sama F hitungnya. Baru nanti ketemu. Baik, lanjut ke perhitungan uji linearitas secara Excel. Nah, untuk yang Excel ini tidak terlalu panjang seperti yang manual ya. Jadi untuk yang Excel ini cukup mengaktifkan fitur Add-in Analysis Toolpack. Fitur ini selalu disediakan oleh Microsoft Excel, namun tidak diaktifkan secara default. Maka untuk mengaktifkannya yang pertama yang harus dilakukan adalah satu, buka Excel, kemudian pilih menu File Option. Kemudian pilih Add-in pada sidebar menu dan pastikan Excel Add-in terpilih dan klik Go. Kemudian aktifkan dan centang Analisis Toolpack dan OK. Maka toolpack-nya akan aktif di Microsoft Excel kita. Kemudian lakukan analisis regresinya.
Langkah selanjutnya setelah kita mengaktifkan fitur analisis toolpack, kita bisa melakukan analisis regresi linear dengan cara pilih menu, kemudian data analisis pada tab menu data, pilih regresi, dan klik OK. Kemudian atur seperti konfigurasi. Pilih sel input G ini adalah variabel dependent. Dalam contoh kasus ini adalah harga. Pilih sel input X, ini adalah variabel independent. Jadi ada variabel Y sebagai dependennya, kemudian ada yang variabel X yang sebagai independennya. Jika ingin membuat regresi berganda atau multivariabel, pilih dua atau beberapa kolom atau sel yang berdekatan dengan variabel independen yang berbeda. Centang labelnya, jika ingin hasilnya berada di sheet baru, maka pilih New Worksheet, kemudian centang Residuals untuk mendapatkan prediksi dan nilai sebenarnya, kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka pada sheet baru akan muncul hasil uji linearitasnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, kita sedikit membahas tentang perhitungan uji linearitas secara SPSS, menggunakan SPSS. Dan ini adalah yang sering kita gunakan sekarang, karena ini lebih mudah dan lebih simple dalam pengerjaannya. Yang pertama itu buka program SPSS terlebih dahulu, klik variable view, selanjutnya pada bagian name, tulis saja motivasi kemudian prestasi. Ini motivasi kemudian prestasi itu tergantung dari datanya kita. Kalau motivasi ya motivasi atau prestasi itu tergantung dari variabel terikat sama ke variabel kontrol. Pada desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan motivasi belajar, kemudian prestasi belajar, abaikan yang lainnya. Setelah itu klik data view, lalu masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi, bisa dengan cara copy paste. Berikutnya, dari menu utama SPSS, pilih Analyze, lalu klik Compare Means dan pilih Means. Kemudian muncul kotak dengan nama means, kemudian masukkan variabel motivasi belajar ke kotak independent list, dan variabel prestasi belajar ke kotak dependent list-nya. Selanjutnya, klik option pada bagian statistik for first layer. Pilih test of linearity, kemudian klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini, kita cukup memperhatikan pada tabel output ANOVA table yang memuat isi nilai signifikansi dari nilai F tabel dan F hitungnya. Nah, untuk yang SPSS ini lebih mudah daripada yang manual ataupun yang Excel karena sudah terprogram dari aplikasinya. Gitu. Thank you for your attention. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.